Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Nah, hari ini dalam mata kuliah ekonomi makro kita akan membahas tentang inflasi dalam ekonomi makro. Nanti ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang pengertian inflasi, kemudian macam-macam cara pengukuran, dampak, serta cara mengatasi inflasi itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama sekali perlu kita pahami itu adalah pengertian dari inflasi. Nah, inflasi ini merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, segala sesuatu baru dikatakan inflasi ketika memang memenuhi ketiga komponen ini. Nah, kebalikan dari inflasi itu adalah deflasi. Nah, deflasi ini merupakan penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Oke, ingat ya, harus ada 3 komponen inflasi baru suatu kejadian kenaikan barang itu baru dikatakan inflasi. Nah, komponen yang pertama adalah kenaikan harga barang dan jasa. Komponen yang kedua, tidak hanya pada barang tertentu saja, tetapi kenaikan barang itu terjadi pada beberapa barang komoditas. Kemudian komponen yang ketiga berlangsung secara terus-menerus, jadi minimal terjadi selama satu periode. Tidak hanya 1 minggu kenaikan harga barang langsung disebut sebagai inflasi, tidak seperti itu. Di Indonesia ada beberapa cara untuk menghitung perubahan harga. Salah satu cara yang digunakan dengan menggunakan IHK, Indeks Harga Konsumen ataupun Consumer Price Index, di mana di situ terdapat 7 kelompok pengeluaran. Jadi, inflasi itu tidak hanya dapat misalkan harga pulpen naik selesai. Tidak bisa seperti itu. Atau yang naik hanya harga gula, maka itu disebut sebagai inflasi. Nah, bukan seperti itu realitanya. Karena inflasi itu enggak hanya bisa dihitung berdasarkan kenaikan harga satu barang saja, tetapi ini juga harus dilihat bahwa ada 7 kelompok pengeluaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Nah, IHK ini bisa dihitung berdasarkan year or year, Y or Y. Nah, ini perhitungan IHK selama periode 1 tahun, atau bisa juga dihitung berdasarkan month to month. Ya, perhitungan IHK berdasarkan dari bulan ke bulan atau quarter to quarter. Jadi perhitungan selama kuartal. Nah, selain itu, perhitungan inflasi juga bisa dihitung berdasarkan indeks biaya hidup, indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, deflator, produk domestik bruto. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung inflasi. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan macam-macam inflasi. Nah, macam-macam inflasi ini bisa dibedakan berdasarkan 3 tingkatan. Ya, yang pertama berdasarkan penyebabnya, maka inflasi itu terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama itu adalah demand full inflation. Nah, ketika kita berbicara tentang demand full inflation ini, maka yang bergerak adalah sisi permintaannya. Karena demand full inflation itu merupakan inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan ataupun demand yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Oke, yang kedua adalah
cost push inflation. Nah, ketika kita berbicara tentang cost push inflation ini, maka yang bergerak itu adalah dari segi biaya produksi, karena cost push inflation ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Oke, selanjutnya macam-macam inflasi berdasarkan tingkatan keparahannya. Yang pertama sekali yaitu inflasi ringan ataupun creep inflation. Nah, di mana inflasi ringan ini tahap persentase inflasinya itu di bawah ataupun kurang dari 10% per tahun. Nah, misalkan Provinsi Jawa itu tingkat inflasinya di bawah 5%, maka itu masuk ke dalam jenis inflasi ringan. Kemudian yang kedua adalah working inflation ataupun inflasi sedang. Nah, inflasi sedang ini adalah inflasi di mana kisaran persentasenya itu berada pada 10% sampai 30% per tahun. Kemudian yang ketiga adalah running inflation, yaitu inflasi berat, di mana kisaran presentasinya itu berada pada 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang paling parah yaitu hyperinflation ataupun inflasi yang sangat besar, yang sangat berat, di mana tahapan presentasinya itu lebih besar di atas 100% per tahun. Jadi sekarang kita perlu mengecek kapan Indonesia itu berada pada inflasi tahap menengah. Apakah Indonesia pernah mengalami hyperinflation, atau Anda semua juga bisa melihat kepada data BPS ataupun data-data internasional negara mana saja yang sekarang ini berada pada tahapan hyperinflation ataupun inflasi yang sangat besar. Atau pertanyaannya sekarang adalah di manakah posisi Indonesia sekarang ini? Apakah pada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, atau inflasi yang sangat berat? Oke, yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini, inflasi terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama namanya adalah domestic inflation ataupun inflasi domestik. Nah, dikatakan inflasi domestik apabila sumber-sumber penyebab inflasi, baik sisi permintaan maupun sisi penawaran, berada dari dalam negeri. Ya, misalkan kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, kenaikan harga bahan bakar, ataupun kenaikan harga semen, itu masuk ke dalam domestic inflation. Nah, selama kenaikan-kenaikan yang saya sebutkan tadi itu berasal dari dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah imported inflation ataupun inflasi dari luar negeri. Nah, ini merupakan kenaikan harga produk-produk yang diimpor. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan grafik full inflation. Ya, saya akan menerangkan satu persatu, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Ketika nanti Anda membuat satu grafik, yang harus Anda perhatikan itu adalah sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Karena kedua sumbu ini harus diberikan notasi ataupun harus diberi nama. Misalkan sumbu vertikal itu price, ya, P ini price ya, ataupun harga, sedangkan sumbu horizontalnya adalah real GDP atau pendapatan tetap, atau kita simbolkan dengan Y. Nah, kenapa harus diberi nama? Karena semua grafik itu sama. Dia akan
mempunyai sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Nah, jika grafik ini tidak kita beri nama, maka kita nanti akan kesulitan menentukan grafik apakah ini. Bisa jadi ini grafik permintaan, grafik penawaran, atau grafik uang. Maka keterangan pada grafik, ya, keterangan notasi pada grafik ini hukumnya wajib. Oke, kita mulai saja menjelaskan tentang posisi dari grafik-grafik ini. Titik keseimbangan awal adalah agregat supply dan agregat demand. Nah, equilibrium ini selalu terjadi ketika agregat supply bertemu dengan agregat demand. Maka ini merupakan titik dari equilibrium. Jika Anda tarik garis ini ke kiri, ya, yang ini ya, maaf ya, yang ini, yang 0 ini. Jika Anda tarik garis ini ke kiri, Anda akan menemukan P1. Ini, maaf, karena ini saya tidak buat Y1, Y2, jadi saya mulainya dari Y0 dengan P0. Jadi jika Anda menarik garis ke kiri, maka Anda akan menjumpai P0. Dan ketika Anda menarik dari garis equilibrium ini ke bawah, maka Anda akan menjumpai titik Y0 ataupun real GDP. Nah, demand pull inflation ini misalkan ada kenaikan gaji pegawai. Ketika pegawai itu mendapatkan kenaikan gaji, maka apa yang akan dilakukannya? Ya, misalkan ketika orang tua Anda mengalami kenaikan gaji, keinginan orang tua Anda apa? Pastinya untuk belanja ya. Nah, ketika uang saku Anda naik, maka keinginan Anda untuk jajan ataupun untuk menghabiskan uang tersebut juga semakin tinggi. Nah, akibatnya demand yang tadinya dari AD1, AD0 itu bergerak ke agregat demand 1. Nah, dari sini bergerak ke garis yang kedua. Nah, sedangkan agregat supply-nya tetap. Nah, akibatnya equilibrium equilibriumnya berubah ke atas. Jadi P0 menjadi P1 dan Y0 menjadi Y1. Nah, perubahan harga dari P0 ke P1 ini disebut sebagai demand pull inflation karena ada kenaikan harga. Nah, sebaliknya, kalau harganya turun berarti yang terjadi bukanlah inflasi tetapi deflasi. Ya, jika dari P0 turun ke P-1, maka itu akan menjadi kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Ingat ya, inflasi itu bukan kebalikan dari depresi tetapi deflasi. Jangan salah menyebutkannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke grafik cost push inflation. Nah, equilibrium, ingat ya, ini selalu saya ulang
dan selalu menjadi pelajaran utama kita. Equilibrium itu terjadi jika agregat supply-nya sama dengan agregat demand. Ya, jika garis permintaan bertemu dengan garis penawaran. Nah, di mana harganya ada di P aksen 1, ini P1 aja ya biar lebih mudah. Dan pendapatannya di Y1. Ya, ini Y aksen 1. Nah, bila tarif dasar listrik naik, BBM naik, pastinya ketika orang memproduksi suatu barang menggunakan kedua barang ini ya. Jadi jika kedua barang ini naik, maka biaya berproduksinya juga bakalan naik. Nah, kalau biaya produksi semakin tinggi, biaya supply-nya juga akan mengalami penurunan. Jadi dia akan bergeser ke kiri. Ya. Garisnya bergeser ke kiri. Karena biayanya naik. Jadi penawarannya turun. Nah, naik selalu bergeser ke kanan, sedangkan turun selalu bergeser ke kiri. Itu tolong diingat dengan baik. Jadi, walau tandanya walau arah garis kurva ini ke atas, namun ini merupakan pergeseran ke kiri, bukan ke kanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari segi kurva ini mengalami penurunan dari jumlah penawaran ataupun supply-nya. Nah, efek dari equilibrium ini bergeser ke kiri. Ya, P1 bergeser ke atas ataupun naik, harganya semakin tinggi, sedangkan outputnya ataupun real GDP-nya dia bergeser ke kiri ataupun semakin menurun. Nah, ini nantinya yang akan membedakan antara grafik cost plus inflation dengan grafik full inflation. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang sebab timbulnya inflasi. Nah, inflasi ini pastinya tidak terjadi begitu saja. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama adalah demand ataupun meningkatnya permintaan. Nah, meningkatnya permintaan ini pastinya merupakan salah satu yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Hal ini terjadi karena kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diminta tidak tersedia. Nah, sementara permintaan masyarakat terhadap suatu barang itu semakin tinggi. Nah, dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasaran. Itu salah satu dari sebab timbulnya inflasi. Nah, yang kedua adalah meningkatnya biaya untuk berproduksi. Nah, inflasi yang disebabkan karena meningkatnya biaya untuk produksi, ini terjadi ketika permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka. Nah, karena hal tersebut, maka terjadilah inflasi. Barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Sementara perusahaan-perusahaan terkait harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasar, sehingga harganya pastinya dinaikkan. Yang ketiga adalah tingginya peredaran uang. Ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat berpengaruh besar terhadap inflasi. Ya, sehingga banyaknya uang yang beredar di masyarakat juga tidak baik. Begitu juga jika jumlah uang di masyarakat itu terlalu rendah. Jadi, jumlah uang yang beredar di masyarakat harus sesuai dengan permintaan pasar. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan kebijakan moneter. Ya, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah tidak semata-mata mencetak uang yang banyak untuk melunasi hutang negara. Ya, kalau dulu kita berpikir kenapa pemerintah nggak menciptakan aja uang sebanyak-banyaknya supaya hutang negara tidak ada, kita juga lebih mudah untuk bertransaksi. Rupanya tidak. Jumlah uang yang semakin banyak ataupun penciptaan uang yang semakin banyak itu juga akan
menyebabkan terjadinya inflasi di suatu negara. Oke, selanjutnya dampak inflasi. Jadi dampak inflasi ini sebenarnya rupanya juga terhadap beberapa segi, terhadap beberapa bidang. Ya, yang pertama dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan. Jadi dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan ini lebih kepada dampak negatif. Jadi jika terjadi inflasi maka akan merugikan orang-orang yang berpendapatan tetap dan juga akan merugikan orang-orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk cash ataupun uang tunai. Kemudian yang kedua, dampak inflasi terhadap minat menabung. Yang pertama, saat terjadinya inflasi, maka minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang. Karena apa? Karena biaya ADM-nya terasa berat, sedangkan tingkat suku bunga itu rendah. Ini di konvensional ya. Dan yang ketiga, dampak inflasi di bidang ekspor. Jadi di sini ada 3 dampak. Yang pertama, biaya ekspor akan semakin tinggi. Yang kedua, barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Dan yang ketiga, turunnya pendapatan devisa dari hasil ekspor tersebut. Nah, yang keempat, dampak inflasi bagi produsen. Nah, bagi pengusaha besar memang dampak inflasi ini lebih kepada arah positif, yaitu lebih menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Namun itu berbanding terbalik bagi pengusaha kecil, karena bagi pengusaha kecil ini inflasi ini sangat merugikan. Karena apa? Karena dengan adanya inflasi maka biaya produksi juga akan mengalami kenaikan, sehingga orang akan enggan untuk menghasilkan outputnya ataupun hasil produksinya. Selanjutnya, dampak inflasi bagi debitur dan kreditur. Nah, bagi debitur, inflasi itu lebih kepada positif, ya, lebih menguntungkan. Karena apa? Karena jika kita lihat dari segi nilai uang, pada saat pembayaran hutang ini, nilai uang cenderung lebih rendah dibandingkan pada saat dia meminjam uang. Namun sebaliknya terjadi kepada kreditur, karena bagi kreditur, inflasi itu sangat merugikan. Karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan dengan saat peminjaman. Nah, yang terakhir, dampak inflasi bagi perekonomian secara makro. Ya, di sini ada 5 dampak. Yang pertama, investasi berkurang karena investor enggan untuk berinvestasinya jika di suatu negara inflasinya cenderung tinggi. Yang kedua, mendorong tingkat suku bunga. Kemudian yang ketiga, mendorong penanam modal bersifat spekulatif, hanya mencari keuntungan saja. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini contoh kasusnya yang terjadi sekarang adalah di Ethiopia. Ini dia cara mengatasi inflasi. Jadi, cara mengatasi inflasi itu ada 3. Ini dilakukan oleh pemerintah dan juga bank sentral. Yang pertama, kebijakan moneter. Jadi kalau kebijakan moneter ini lebih kepada bank sentral yang melakukan, di mana ketika bank sentral melakukan kebijakan moneter pastinya dengan menggunakan 4 instrumen. Di sini 3 ya, maaf tidak saya masukkan yang satunya karena itu lebih kepada himbauan moral. Nah, yang pertama ada politik diskonto, politik uang ketat, kemudian politik pasar terbuka, dan yang ketiga peningkatan cash ratio. Sebenarnya yang keempat itu adalah himbauan moral. Nah, untuk pembahasan ini nanti saya harap kepada adik-adik, karena nanti saya akan bagi tugas, tolong dibahas lebih lanjut pada pembahasan kebijakan moneter. Dan yang kedua dengan kebijakan fiskal. Ya, caranya dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan juga menaikkan pajak. Dan yang ketiga dengan kebijakan non moneter. Ya, caranya dengan mendorong hasil produksi, menekan tingkat upah dan melakukan pengawasan harga. Ini secara konvensional. Sebenarnya kalau dalam Islam itu ada juga solusi untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan cara membuka dengan cara mengembalikan mata uang dari mata uang sekarang ke mata uang berbasis dinar dirham. Oke, satu lagi pembahasan tentang teori-teori dari inflasi. Jadi ada 3 teori untuk pembahasan inflasi ini. Yang pertama adalah teori kuantitas. Nah, ini teori yang dipelopori oleh Irving Fisher. Nah, menurut teori kuantitas, apabila penawaran uang bertambah, maka tingkat harga umum juga akan naik. Hubungan langsung antara harga dan kuantitas uang seperti yang digambarkan oleh teori kuantitas uang, sederhana maupun menerangkan situasi inflasi. Yang kedua, teori Keynes. Nah, menurut Keynes, inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Nah, proses inflasi merupakan proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian besar dari yang
bisa disediakan oleh masyarakat. Ini lebih kepada penghindaran terhadap scarcity ataupun kelangkaan. Nah, yang ketiga ada teori strukturalis. Nah, teori ini memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang, ya seperti Indonesia pastinya. Inflasi di negara berkembang terutama disebabkan oleh faktor struktur ekonominya. Nah, menurut teori ini, kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi itu adalah yang pertama ketidakelastisan penerimaan ekspor, kemudian yang kedua ketidakelastisan penawaran atau produksi makanan di dalam negeri. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup dari majelis. Kita bacakan doa penutup majelis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.